gua nih, gua nggak tahu anak mana ya. Pakai baju sekolah? Pakai baju sekolah. Enggak, celana abu-abu, atas kaos. Oh, kaos. Oke. Gua pikir kan ya namanya kita masih kelas 1 kan nggak ngerti apa-apa kan. Iya. Gua dipepet dikali, kebetulan pagi-pagi sepi tuh. Terus gua dikeluarin cutter ya kan. Kelas 1 nih gua masih bego-begonya nih, Iya. gua dikeluarin cutter. Dipalak gua. Gua pikir wah, gua ngelawan ucus gua berantakan dong ya kan. Gua bingung juga nih, gua ngasih duit juga. Ongkos kita berapa sih dulu, paling ceban aja udah paling gede ya kan. Ceban kegedean, goceng Iya. aja top banget itu. Terus gue bingung nih, kebetulan ada mahasiswa apa lewat tuh ya kan. Gue pikir kebetulan nih ada orang lewat, berarti kan udah nggak konsen ke gue nih ya kan. Gue dorong satu, gue cabut, gue kabur. Gue nggak ngelawan ribut segala macam. Yang penting yang megang cutter gue dorong satu ke kali, gue kabur. Udah. Berarti nyebur Ke kali, gue kabur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di ceritanya Jack Wild King. Udah Gandung punya cerita. Yap. 68 2001. Ya. Ya. Yang lalu di part 1 ya, tentang kisahnya di kelas 1 dan kelas 2. Ya, sekarang di part 2-nya ini gue mau ngulik tentang kisahnya dia di kelas 3 dan keseru-seruannya dia nih. Soalnya ada irama reggae-nya juga ini kan. Halus gitu kan. Dangdut masih itu men. Ya? Masih dangdut waktu itu. Masih dangdut ya. Masih dangdut itu kita. Masa hubungannya. Yoi. Hubungannya. Oke. Kita lanjut di kelas 3, Jack. Kelas 3 momen apa, Jack? Kelas 3 momen apa? Kelas 3 itu udah santai ya. Kita udah fokus. Pengen yang bener lah istilahnya kalau kelas 3 kan. Karena saat itu kita udah serius di gimana caranya kita ngejar supaya lulus apa. Jadi yang masa lalu di saat kelas 1 kelas 2 tuh udah nggak terlalu ini lagi lah. Tapi gue sempet denger lu sempet mau ngeributin anak Israel. Anak Israel. Yang katanya lu iya. santer tuh katanya. Si Jack hampir mau ngeributin anak Israel. Itu ceritanya salah paham itu men. Jadi adek gua kan di Israel nih. Basis mistiknya ya kan. Nah, 367. Basis 36 sama 67-nya. Adek lu siapa nih? Saya sebutin. Adek gua Balak, Bernard Balak deh. Bernard Balak. Angkatan tahun? Angkatan tahun 1 tahun di bawah kita. Berarti 2002. Mungkin anak Saint Joseph. Angkatan 2002 kenal Balak lah. Balak. Basis 687. Mistik. 367, mistik. 367. Iya, Saint Joseph mistik. Gimana sih ceritanya? Nah, ceritanya anak-anak pada main ke rumah gua nih. Sore nih waktu itu. Jadi anak BK gua bawa semua ke rumah gua. Wah, rame itu, satu basis. Kalau nggak salah acara ulang tahun atau apa ya? Gua lupa. Ulang tahun siapa nih? Ulang tahun gua juga kayaknya waktu itu yang kelas 3 nih. Kelas 3. Tapi nggak sial kan? Nggak sial. Siang, kita kelas 3 pagi kan? Pagi. Siang. Nah, secara kebetulan adek gue juga buat temen-temennya anak Saint Joseph nih mau ke rumah juga. Waktu itu kalau nggak salah kita belum bentrok sama Budut ya. Kelas 3 udah. Udah tapi ya. 806-nya. 806-nya. Nah. Begitu gue bawa anak-anak 68 guna kandungnya nih, kita lewat Fatmawati nih. Tiba-tiba miring nih. Dari arah Blok M. Blok M. Iya. Berarti jalan raya Fatmawati ya. Nah, miring nih patas nih ya kan. Wah, miring anak mana nih? Turun tuh langsung dari patas tuh. Anak-anak udah siap. Anak-anak siap keluarin BR semua, anak Israel juga siap. Begitu udah bentrok beradu, adek gua ternyata ya kan. Adek gua bilang, "Weh, abang gua." Gua bilang, "Weh, adek gua." Nah, jadi ini lu nih. Iya. Ini adek lu nih. Bentrok begini nih. Iya, bentrok udah. Sehelo dong. Ya sehelo akhirnya. Anak BK sama anak Israel ketemuan di situ hari itu tuh. Iya. Tadinya mau bentrok tuh. Gua pikir, "Weh, adek gua." Kata anak Israel, "Weh, abang gua tuh." Nggak jadi tuh kita tuh. Akhirnya bareng ke rumah gua. Jadi anak BK ke rumah lu, anak Israel. Iya, ke rumah gua juga. Seberapa banyak anak-anak saya? Satu rumah penuh, rumah gua nggak ketampung ya. Satu patas mereka. Satu basis. Anak BK? Anak BK sama juga, satu basis juga. 68. Iya. Jadi saat itu momen dimana anak Israel sama anak BK jalan bareng ke rumah gua ada tuh. Tak ada persisian ya. Iya, nggak ada persisian. Nih, gua hampir lupa tadi nanya nih kalau nih.
reaksi nyokap orang tua lu nyokap bonyok waktu lu dibanjaknya mana kapal. Gue lupa gitu tadi menanya. Gimana itu? Kalau nyokap ya namanya perempuan ya, hati seorang ibu nggak tega kalau anaknya kenapa-napa di jalan ya. Dia nangis, dia lebih banyak nangis. Kalau bokap sih udah biasa. Bokap tuh punya feeling juga. Jadi ketika gua habis dicacak tuh, gua pulang, bokap gua udah berdiri di depan pintu. Udah berdiri di depan pintu maghrib. Begitu ngeliat gua udah nggak pakai sepatu. Berarti lu dari Mangga Besar ke rumah jalan kaki gua, men. Buset, kan jauh. Jalan, nah makanya itu nggak ada angkot yang numpangin gua, takut gua mati di jalan katanya. Nah, gua jalan tuh, pulang ke rumah, bokap gua udah stay di pintu, nggak pakai ngomong apa-apa namanya bokap. Masuk, itu doang. Gua masuk ya kan, gua mau cerita apa, saya kena di sini, udah masuk, gitu kan. Nyokap nangis di dalam, nggak tahu feeling aja ya kali ya, feeling orang tua ya. Udah, gua udah ganti baju, mandi, ya diobatin lah bokap gitu kan. Hidung sempat patah ya? Gua pikir patah. Patah. Gua pikir geser karena balok, men. Iya. Balok gitu kan, tulang hidung kan, gua pikir wah patah nih hidung gua. Ternyata enggak. Dia cuma retak dikit kalau nggak salah. 1 jam kemudian kawan sebasis gua datang ke rumah. Ceritanya mau nyampein kabar kalau gua mati di jalan. Kabar duka Ceritanya. Mau nyampein kabar duka bahwa si Jack gitu kan. Itu penyu. Bro, penyu. Salam sehat selalu ya. Nah, penyu tiba-tiba datang ke rumah nih mau nyampein kabar kalau gue udah lewat di jalan. Ternyata gue di kamar. Ternyata gue udah di kamar. Tahu dia datang. Gue tahu. Cuman karena waktu itu gue masih ego ya. Karena gue pikir gue tinggalin men sama basis gue ya kan. Gue pikir gue malas nemuin dia nih. Nah, bokap gue nanya, "Kenapa temennya tinggalin?" "Enggak, Om, terlalu banyak, Om." Dia gitu kan ngomong, "Wah, musuh terlalu banyak kayak gini-gini." "Kamu nggak boleh kayak gitu, pergi berangkat bareng, pulang harus bareng." Itu pesan bokap gua. Pesan bokap gua ke teman-teman gua. Teman-teman gua kalau udah masuk rumah gua udah kayak keluarga sendiri kan. Nah, jadi kamu ini udah bukan teman, udah keluarga. Jadi kalau berangkat bareng, pulang harus bareng. Nah, tapi karena sore itu gua ngerasa ditinggalin gua sendirian. Gua tinggalin tuh anak-anak kan. Tiba-tiba sejam kemudian pengen nyusul, mau nyampein kabar duka ceritanya kalau gua udah lewat di jalan. Ke rumah dia nih. Iya, ke rumah. Ternyata gua di atas. Nah, bokap gue bilang, "Udah masuk dulu." "Maaf, Om, nggak bisa sempet nyelamatin si Jack atau gimana-gimana." "Yaudah, kamu masuk dulu sini, minum dulu sini." Baru gue turun. Dia kaget ada gue di atas. "Lalu kapan jalannya, Jack?" Gitu kan. "Lu kapan jalannya?" Gue bilang, "Lu rese banget lu gue tinggalin." Pokoknya kita paling ya kayak gitulah. Katanya dulu tempat meneteskan air mata ya? Iya. Solider mati sayang sama lo. Iya. Sayang tapi nggak bisa buat apa-apa. Satu sisi dia solider, satu sisi dia ngelihat, wah daripada gue mati juga mungkin kayak gitu kali. Iya. Kawan. Tapi setidaknya ada respect. Ada respect. Dia yang nyampein berita kok. Nyampein berita ya. Kalau itu momen-momen lu ya. Kalau semenjak lu sekolah di Bunda Kandung tuh ada nggak momen paling lucu di kelas atau di jalur lu? Paling lucu. Gua rasa selama 3 tahun di Bunda Kandung lucu semua. Ya, nggak maksudnya ini yang paling berkesan nih. Paling berkesan ya. Banyak sih. Ada yang salah satunya. Gua kan kebetulan Nasrani ya. Nah, kadang kan kalau pas pelajaran agama, itu gue pengennya nggak usah ikut, gitu, ya kan? Toh juga gue ngambil nilai agama kan dari gereja gue, gitu kan? Cuman guru agama kan udah kamu gak usah keluar. Pak Kamaludin. Pak Kamaludin. Pak Kamaludin apa Pak Sani nih? Kita kelas 3 kelas Pak Sani kalau nggak salah. Pokoknya kayak pelawak itu siapa? Oh iya Pak Kamaludin. Ya Pak Kamaludin. Nah dia bilang udah kamu sini aja Andreas, gak usah keluar, gitu kan? Sementara gue nggak ngerti nih pelajaran agama ya kan? Ya udah. Kebetulan ada buku bokep kan waktu itu kita masih buku stensilan tuh. Udah gue tonton bokep aja. Jadi orang-orang belajar agama. Anak belajar agama, iya. Lu ya gue stensil. Ya, gue belajar stensil, Yang bawa. Kawan gue betok kalau nggak salah itu ya, itu stensil dari dia juga itu. Iya. Jadi sosok yang betok selain jagoan juga doyan bokep. Iya, bokep. Iya. Gue juga ada kisah juga sama dia nih kelas 1. Oh gitu. Iya. Dan bokep di escape. Gue sebenarnya gue ngelakuin itu sebenarnya supaya gue dikeluarin. Oh gitu. Iya, supaya gue dikeluarin gak usah ikut pelajaran lah gitu kan. Ternyata malah gue didiemin. Ya udah gue nonton aja bokep terus kan. Ya pokoknya begitulah. Tapi nggak ketahuan kan? Ya nggak ketahuan. Cuma anak-anak tahu kalau gue nonton bokep gitu. Ya kan, tahu gue bokep.
stensil ya, cuma masih buku Stensil, gambar. masih stensil. Gambaran gitu. buku cerita. HP juga belum ada kita waktu Iya, itu belum kan. ada, Iya. belum ada. Itu momen paling lucu. Oke, seperti janji gua tuh, gua mau ada bintang tamu nih spesial. Kayak suruh masuk aja kali orangnya ya. Angkatan kita ya. Angkatan kita juga. Ayo. Ayolah, masuklah, kawan. Ya. Ini dia nih. Ini dia nih. Pentolan pembawa taka. Iya. Yang disebut-sebutin tadi sama si Jack Welking nih. Ini orangnya nih, tuh. Malu-maluin lu Jack, tua juga lo. Top, apa yang lo ingat dari sosok si Jack Welking? Yang gak bakal lu lupain ya, Top. Itu bagi stensil. Lu yang negatif doang lu ngatain gua, lu yang positif lah. Tapi bener yang diceritain sama si Jack tadi yang lu naiki atau bisa sama AL, bener? Lu cerita lah kejadiannya lah. Gua sama lu Tok. Udah lupa Jack. Oh, udah lupa ya. Lupa pemalu lo. Gimana Tok? Siap Jack. Sehat. Ini gue star nih, kita nih jauh-jauh dari Mozambik datang ke pasar Minggu buat diwawancarain. Susah gampang anak nih. Mozambik. Lalu pakai nyau. Yang lucu ini depan. Soalnya dulu tidur pakai. Oh, Pak Badio. Tadi gua udah cerita itu. Oh, di kita juga. Iya, gua udah cerita itu. Nah, lu tanggapan lu gimana tuh? Lah emang di Bandung, tidur mulu sekolah. Kalau main judi, udah. Wah, main judi. MP tidur. Iya. Nah, tuh, ceritain dah tuh. Di praktik. Belum. Gua udah lupa itu. Gimana itu? Nah, itu ame Eyek 16. 16. Eyek. Kita kasih duit tuh, Yik. Iya. Nih, duit 14. Jagain biar nggak ada guru ke WC. Oh iya. Oh yang kita pada main judi di WC waktu itu ya. Iya. Praktek kalau nggak salah. Iya, Oh, di praktek berarti ya. Jadian praktek. Iya, kita tidur. Tidur di WC. Bersolat, sering bersolat. Suruh jagain supaya nggak ada guru yang gerbek. Iya. Dia malah tidur. Wah, woi mau mana guru? Lepek semua. Isi lumayan. Sur. Waduh, basta semua tuh Jack. Begitu tuh. Lucu semua aja kayak Lucu semua. Lucu semua. Nggak ada yang tegang ya. Berkesan lah. Ini momen lu tadi nih yang tadi cerita sama Jack nih, yang lu naik ke mana anak AL nih di Deborah, gitu kan. Terus apalagi nih yang sama Betok? Banyak momen kita tuh ya. Banyak momen kita. Lu yang berkesan sama Jack apa Tok? Wah, kalau di kelas doang kalau gue kan beda basis. Iya, yang berkesan apa nih? Kisah lucunya nih. Nah, gini, Lu guru apa sih? udah guru tinggal. Belum. Pelajaran udah berapa jam berapa ya, Pak? Ke sana nih harus kita pulang Iya. jam 6 nih kitanya gitu tuh. Ada pelajaran terakhir tuh, Pan. Anak kelas lain udah cabut. Sekarang kali. Iya, boy udah pelajaran jam pakai apa maghrib aja. Anak kelas lain udah cabut. Cabut. Kita masih ada pelajaran 1 jam nih. 1 jam. Ceritanya nih, dia nih, Pak. Nah, Pelajaran terakhir dia suruh pulang semua. Nunduk di ngumpet di meja. Ngumpet semua Pan, ngumpet semua di bawah meja, kayak kan. Pas guru buka masuk, dia bingung kan gak ada muridnya. enggak mulut ya? Dia surprise. Guru siapa tuh? Gak tau dah ya. Komar. Dia kesel suruh pulang gitu. Iya, akhirnya. Pulang. Karena mau lihat belajar. Berarti sukses kita ya. Sukses kita akhirnya pulang. Akal bulus ada aja emang dah. Sukses kita akhirnya pulang tuh kayak enggak ketinggalan basis ini ya. PA. Ngumpet di belakang di bawah meja. Ini kan kelihatan ya maghrib. Tok, lu kelas 2 sekelas sama dia. Nah, pas lu denger kabar dia dibancak gimana kapal, apa respon lu? Oh iya tuh, panik juga tuh gua. Contohnya masih hidup kan. Ini gerang bahar ini. Halus. Tekbal. Enggak ada tebak. Wah, kapal mah garang kan kalau bagi beneran. Oh iya. Ya kalau nggak sampai lewat nggak bakal berhenti dia kapalnya. Iya. Tadi kalau nggak salah lu diselamatin sama anak KGR kan? Oh iya, itu Nah. ketika gue jalan, ketika gue habis dicacak sama anak kapal,
udah nggak ada lagi yang mau ngangkutin gue nih. Gue jalan tuh sampai Ragunan. Sampai Ragunan gue jalan udah nyeker, nggak ada sepatu ya kan, tas gue udah nggak ada. Tiba-tiba Lu kayak gembel berarti ya? udah kayak gembel gue, baju udah bolong-bolong, udah baju putih abu-abu gue udah nggak putih lagi tuh ceritanya tuh. Nah gue udah jalan sampai Kampung Kandang, gue pikir udah nih penderitaan gue udah kelar ya kan. Masih ada juga ternyata tuh basis di belakang tuh teriak tuh satu rombongan anak pelajar ya kan. Woi anak mana tuh? Gue pikir wah dalam hati gue kena lagi nih, baru aja setengah jam lalu gue kena, masa gue kena lagi? Ternyata anak KGR. Anak KGR. Musuh juga. Diturunin berarti lu? Iya turunin gue. Begitu turunin, kebetulan yang bawa KGR kawan gue. Siapa namanya? Leon. Almarhum Leon. Berarti basis 612 ya? Iya, basis 612-nya. Dia ngeliat, weh kawan gue nih, gitu kan. Nah, selamat tuh gue tuh. Padahal gue udah gak mikir lagi, gue mau dicacak abis, gue mau diapain, udahlah, gue udah tanggung ya kan. Iya. Ternyata gue selamatin sama dia tuh. Weh kawan gue nih, jangan ada nyolek ya, gitu kan kata dia kan. Nah, gue selamatin sama dia, gue digantiin baju, gue dibersihin luka-luka gue ya kan, gue dibersihin apa segala macam. Berarti 2 kali bersihin lo ya, dia 2 kali kali. bersihin. Itu pas sama KGR lu dibawa kemana? Di base campnya dia. Oh, base campnya di dia, Kampung di Kampung Kandang. Iya, di base campnya dia di Kampung Kandang. Nah, dia nyuruh teman-temannya, dia nyuruh anak-anak buahnya dia ya kan. Weh tolong beliin aqua dong. Ya gue dikasih minum apa segala macem, gue dibersihin gitu. Nah, kawan-kawannya nanya nih, anak mana sih? Udah diem aja lu, saudara gue nih, dibilang gitu kan. Tapi setengah hati nih teman-teman yang ngerjainnya nih. Begitu terakhir, anak mana sih ya? Anak BK, dia bilang. KGR gondok ya kan. Ngapain gue nolongin anak BK dulu? Saudara gue, dibilang gitu kan. Selamat tuh gue sama dia. Tapi hari sial gue dibalas sama KGR saat itu. Sama KGR. Berarti kapal di ubek-ubek habis sama KGR malam itu. Berarti lu dapat cerita juga dari si Leon ini. Dapat cerita juga dari si Leon almarhum. Berarti setiap jadi kebetulan musuh, kebetulan kawan sama gua. Iya, gitu. Musuh sekalian kawan. Jadi istilahnya apa ya? Musuh berselimut kawan kali ya. Iya. Pokoknya buat anak-anak musuh, buat gua kawan. Oh, kawan. Gitu. Walaupun sering kita ributin juga. Iya, gitu. Ada lagi depan lucu pan. Pulang praktek. Basis ke 86 udah gak ada nih pulang praktek. Mau ngomong ikut dia nih gua nih. Udah kita ya? Belum. Lu dari mana nih? Dari praktek kan? Oh, dari praktek. Mau pulang nih udah maghrib nih kan. Wah, nih. Tadi beda cerita sama yang tadi yang AL bukan? Oh, beda. Oh, belum. Oh, beda. Ya, gimana nih cerita ini? Wah, ini kalau gue sendiri mati teladan di komplek KL nih. 806 sendirian. Terjamin, Iya. terjamin keselamatan lu dah. Dia gabung sama kita ya kan ikut 68. Lu berapa orang? Naik di Lu bawah. berapa orang? Toh. Sendiri. Gue sendirian 806. Oh, 806 dia sendiri Iya. nih. Iya, dia nyari aman ikut basis gua ceritanya. Naik di bawah aja kayak apa sih? Iya. Wah. Di gang Kepes, kan belok ke kiri mau nggak mau kan? Ah. Semua tupang. Tupang. Wah, dimasukin tol. Masukin tol. Masuk ke tol. Teriak. Bang, turun bang. Diketawain sama dia nih. Oh, Gik, ini lewat tol nih. Udah bego biarin aja katanya. Rupanya udah ketawain gue. Dia kembung gitu, kembung sekelas gua kan dulu. Iya. Lu nyolek nggak temu jalur tol lu ya? Jalur tol. Iya. 806 kan nggak pernah lewat tol. Norak jadinya. Sekalinya lewat tol panik. Iya. Gue minta turun diketawain baksa. Berarti lu kecandu. Gue udah kecandu, akhirnya kecandu lagi ke rumah Parwoto ya gue. Iya. Oh, Parwoto. Rumah Pik. 14 lah. 14 ya. Iya, akhirnya Ke pulang daerah malam. Ampera berarti ya? Iya, Ampera, Ampera. Gue naik 605 jadinya nonton. Oh, lucu aja. Gue ketawain aja. Untung lu baru masuk tol aja udah kaget oke. Nah, Jack, ini katanya lu sering nyontek sama dia, Jack. Dicerita sama gua nih. Nyontek Iya. mulu. Bener, Jack, tuh, Jack. Kalau nyontek gak naik ya. Enggak semua pelajaran juga. Dia terlalu lebay aja. Gua untuk bagian-bagian mesin dia, Iya. gua kadang-kadang nyontek sama dia. Oh, Tapi iya. diduitin sama dia, men. Bisnisin lagi. Bisnisin sama dia. Iya. Tak bisnis. Tukerannya bokep. Itu tukerannya bokep. Stensil. Iya. Tapi kalau bahasa Inggris dia nyontek sama gua. Kalau bahasa Inggris. Ya, ada take and give-nya ya. Iya. Take and give-nya. Jack, momen kelulusan nih. Kelulusan di mana, Jack? Kelulusan ya. Kelulusan itu Kan gak pakai perangko. iya. Perangko. Oh, berarti lu nggak pernah yang kembung di Potanga yang digembung di Potlot nggak ikut lo? Ada nggak ya kakek? Nggak ada. Lupa gua. Nggak ada. Oh, kayaknya. nggak ada. Oke, ini Nggak ada itu. kisahnya Jack nih mah itu si mati apalagi setelah dia lulus dari Bunda Kandung. Ini kisahnya menarik untuk dikulik. Oke.
like, comment, and share, subscribe, jangan lupa. Kisahnya sekarang berlanjut ke masa kelulusan. Ya. Jack, Hmm. kita tahu nih, lu kan nih musisi reggae nih. Ya, Nah, kebetulan aja. kebetulan emang musisi. Kenapa lu tertarik di musik reggae? Musik reggae. Begitu lulus tahun 2001 ya kita ya. 2001. Gue bingung nih mau lakuin kegiatan apa gue ya kan. Terus gue pikir kayaknya gue mau bikin satu band. Tapi yang bikin orang joget. Bikin orang joget. Nah, bikin orang joget. Have fun aja. Bukan musik yang bikin orang merenung, bukan musik yang bikin orang harus berpikir nih liriknya apa, enggak. Bikin orang galau. Isi listening aja. Gue pengen bikin musik yang orang begitu denger tuh musik joget gitu, have fun gitu kan. Jadi gembira ya. Nah, kalau dangdut gue pikir cekok gue nggak bisa dangdut ya kan. Akhirnya gue pilih lah reggae. Style lu nggak masuk ke dangdut. Akhirnya gue pilih reggae nih. Nah, gue pilih reggae tahun 2001 itu gue main reggae. Steven belum ada waktu itu. Belum ada ya? Steven 2005. Nah, gue manggung-manggung di mana-mana. Berarti lu band udah kebentuk ya? Lu punya band reggae itu kebentuk di masa sekolah apa sesudah sekolah? Sesudah sekolah. Sesudah sekolah. Dari kampungan apa dari Awalnya sih gue gabung sama anak UBK, Bung Karno. Universitas Bung Karno. Sempet kuliah lu? Enggak juga. Oh, enggak juga. Cuman gue pergaulnya sama mereka. Oh iya. Jadi kalau mereka cari dana, gue diajak ngamen-ngamen gitu kan, ngamen-ngamen di mana. Gue ketemu lah nih. Gue lihat bibit-bibitnya ya kan, bagus-bagus juga nih, ada yang bisa main keyboard, ada yang bisa main gitar. Gue pikir wah bagus juga kalau gue bentuk band ya kan. Gue mulai bentuk band. Gue pikir kalau waktu itu gue bentuk band rock, Udah pasaran. Gue bikin itu Seka juga ada pasaran juga ya. Iya. Akhirnya gue bingung nih, gue bentuk rock apa ya? Reggae lah pilihan gue. Reggae pilihan gue, dan waktu itu reggae belum banyak men. Reggae belum banyak. Semacam kayak Ras Muhammad juga belum ada ya. Belum ada. Steven aja belum ada. 2005 kan dia kan. Waktu itu baru ada Tony Q. Tony Q. Tony Q sama di utara itu yang megang utara Matahari Band. Iya, itu anak-anak Warakas. Sama satu lagi be. Rama Epama. Waktu itu masih kayak gitu-gitu. Benar. Kalau di Jakarta Timur tuh masih Florasta. Nah di selatan kita. Nah gue bingung kasih nama apa band gue ya. Nah, karena kita kebanyakan satu kampung di pulau ini, Flores, Batak sama Jawa. Oh di Bangok. Nah, gue kasih namanya Pulau Baja udah ya kan. Gue bingung cari nama. Oh Pulau Baja ya. Pulau Baja. Alasannya apa di Pulau Baja? Karena kebanyakan suku-sukunya Flores, Batak sama Jawa. Oh. Nah, itu doang waktu itu. Jadi mewakili semua ras ya. Mewakili semua ras ya. Kita main pada akhirnya tahun 2005, tahun 2000 berapa ya, kita ketemu sama Steven nih, dia masih main rock. Oh main rock ya. Kita ketemu di Tarki. Tarakanita. Lagi pensi kan. Lagi pensi di Tarki. Gue main di situ, ketemu sama Steven nih. Steven masih gondrong, belum gimbal. Belum gimbal. Lu saat itu udah gimbal? Gue udah gimbal, gue udah lagi duluan ya kan. Nah, ketemu sama Steven, kita gelutin terus. Akhirnya ya berkembanglah reggae tuh 2005. Kayak anak-anak reggae dari mana kan, sekarang reggae kan setiap gang aja udah ada men. Betul. Ya kan, setiap gang aja punya band reggae sekarang ya kan. Nah yang bikin gue bangga adalah gue memperkenalkan reggae. Reggae ya? Iya, gue memperkenalkan reggae karena gue tertarik pada reggae itu di liriknya itu. Nggak cengeng. Liriknya nggak cengeng. Musik cintanya pun nggak, bukan cinta-cinta yang melankolis yang murahan. Nah di situ lo gue suka reggae. Nah, awal pertama lu manggung gimana sih? Awal pertama gue manggung di rumah mantan menteri. Siapa tuh? Jakob Nowewe. Oh, Menteri Tenaga Kerja. Ya, Jakob Nowewe. Waktu itu gue manggung. Kebetulan hari Natalan ya, mereka open house. Gue manggung di situ. Reaksinya bagus, responnya bagus. Bikin gue berani untuk gue terus. Berarti lu dari situ lu termotivasi ya? Termotivasi gue. Bahwa ternyata gue nggak jelek-jelek amat tuh kalau gue bikin reggae gitu kan. Nah, awal sebelum gue bikin reggae pun juga gue beraniin diri gue ngamen. Ngamen di bis. Habis. Gue ngamen di bis. Jadi bukan duit incaran gue. Tapi karya. Mental gue. Iya. Nah, kalau gue udah berani naik turun bis selama 3 bulan tuh gue ngamen tuh. Kalau gue udah berani ngadepin penumpang di bis, berarti gue udah layak bikin band. Pikiran gue gitu kan. Nah, dari situ baru kebentuk Flow aja.
Tadi lu bilang di rumah Pak Jakob cuma ya. Kalau gue tahu nih, berapa yang beliau kasih ke band lu? Waktu itu kita nggak ini ya, nggak matok harga. Karena gue pikir juga kan kita mau kenalin band baru kita. Band reggae waktu itu tuh masih awam di telinga masyarakat Indonesia, tuh masih awam. Betul. Jadi gue pikir bisa dikenal mereka aja, orang-orang sekitar aja gue udah senang. Nah, ada satu hal lagi yang paling lucu. Gue manggung di acara wedding nih. Wedding di daerah? Wedding di daerah Jakarta Timur lah, Ciracas kalau nggak salah. Oh, Cipayung. Ya. Gue manggung di acara wedding. Seperti biasa kalau gue manggung, kalau dikasih amplop, gue nggak pernah buka. Gue kasih backing vokal gue yang perempuan nih. Itu lu, anggota lu berapa sih band lu? Anggota gue kalau Personil inti sih 5, 6 sama perkusi lah ya. Berarti gitar, iya, bass. gitar 2, gitar 2, bass 1, drum, keyboard, vokal. Lu sebagai vokal Sama perkusi ya, kebetulan gue vokal. Sama tambahan gue bikin vokal biasanya 2 atau 3 perempuan. Perempuan ya. Satu kali gue manggung di Cipayung, pulang-pulang gue diamplopin men. Amplop coklat tebel. Nah, seperti biasa gue nggak pernah mau buka amplop sendiri. Gue selalu lempar ke anak-anak, bukanya bersama-sama. Anak-anak udah seneng nih, ya kan, dapat amplop tebel, amplop coklat. Dikira duitnya udah berapa banyak ya kan. Begitu dibuka, gele satu pohon men. Gele, ganja kering satu pohon dikasih gua. Ini bukan kita ngomong apa ya? Ya itulah perjalanan gua gitu. Perjalanan gua dibayar nggak pakai duit. Gitu ya. Pakai pohon ganja satu pohon. Berarti di sini kita nggak nutupin apa yang. Ya, ini gua cuma cerita bahwa ternyata apresiasi orang terhadap band gua melalui bentuk apapun juga gitu. Sempat masuk dapur rekaman atau ada niat masuk dapur rekaman? Oh enggak. Sampai saat ini gue nggak pernah mimpi untuk masuk ke dapur rekaman ya, karena gue pikir ngamen itu lebih indah. Ngamen lebih enak. Gue masuk ke kafe-kafe, gue masuk ke pensi-pensi, gue masuk di panggung-panggung acara orang wedding, itu lebih enak daripada gue harus dituntut sama label untuk bikin rekaman kayak gitu. Gue nggak terlalu. Takutnya tour yang menyita waktu ya. Nggak terlalu ini. Dari Ceko Elkin kita bisa belajar nih, sebuah kreasi yang lu pendem nggak mesti harus lu pendem, ya keluarin aja. Apapun hasil karya lu, biar masyarakat yang menilai. Oke, itu ngerti ya? Iya betul. Oke, gue bakal nyanyi bareng nih bertiga nih. Kita nggak seru nih kalau bintang tamu kita seorang vokalis, kita nggak seru nyanyi, ya nggak? Dangdut ya? Terserah. Tapi yang pasti sih berhubungan sama reggae nih. Yang berhubungan sama reggae kita suruh nyanyi aja ntar, oke? Ini jangan kemana-mana nih ya. Seduh dulu kopinya yang kentelan. Ada makanan kecil kayak keripik, gemblong, wajik atau kue cucur. Dengerin, simak kita lagi podcast kita nih ya, tambah seru, oke? Ya, di penghujung wawancara kita nggak bosan-bosannya pasti gue mau minta untuk narasumber untuk permintaan maaf dan mengkampanyekan stop kenakalan remaja, stop kenakalan pelajar, stop tawuran, stop kekerasan pada pelajar, stop narkoba juga. Oke. Buat seluruh generasi muda saat ini ya, di zaman kita yang sekarang ini, gua rasa udah gak berlaku lagi hal-hal kayak begitu ya. Hal buruk yang pernah kita lakukan zaman dulu, ya gue sih menghimbau untuk semua adik-adik kelas, pelajar-pelajar yang saat ini menimba ilmu, jangan pernah ikutin kenakalan masa depan. Karena gue rasa itu cuma jadi cerita konyol, nggak ada baik-baiknya sama sekali. Gue sih menghimbau buat kalian-kalian pelajar-pelajar sekarang saat ini ya, boleh kita adu, tapi bukan adu di kekuatan, bukan adu di kekuatan nama besar sekolah lu, dalam hal tawurannya, dalam hal siapa yang paling jago di sekolah lu, nggak penting itu. Adu skill, bagaimana cara lu untuk bisa lebih maju dari sekolah lain dalam hal ini, pikiran prestasi lu.
Karena apa? Ya karena apa? Itu nggak ada pentingnya, men. Banyak kawan-kawan dari kita, angkatan kita ya, mungkin angkatan sebelum kita, angkatan di bawah kita, itu mati sia-sia di jalan, mati sia-sia di jalan. Terus yang lu dapat apa? Oke, kira-kira begitulah lagu. Bagi korban cuma nama buruk, ya. Bagi pelaku nama baik dari mana? Nggak ada sama sekali, men. Lu punya kebisaan, lu punya talenta di hal apapun, lakuin. Karena apa? Cuma jadi cerita isapan jempol doang. Hal lu di masa lalu yang lu bangga-banggain itu juga cuma jadi isapan jempol doang. Sekarang bagaimana caranya lu berprestasi, bangun kebanggaan buat sekolah lu khususnya, ya, umumnya buat generasi muda saat ini, itu lebih bagus. Lu suka musik, tekunin musik lu. Lu suka di hal lain, lakukan sebaik mungkin. Gak ada lagi tawuran pelajar, stop tawuran pelajar, stop narkoba di generasi muda, stop seks bebas. Hal ya, hal yang baik dari angkatan-angkatan sebelumnya bisa lo ambil, hal yang buruk tinggalin. Karena sebenarnya kita sendiri pun kalau dipikir-pikir menyesal ya, menyesal dengan apapun yang kita lakukan yang buruk-buruk itu nggak ada baiknya ternyata. Nah, jadi mendingan sekarang bagaimana caranya lu berlomba berprestasi untuk nama baik bangsa dan negara. Itu pesan dari gue. Kontok, ada pesan nggak Tok? Buat alumni kita juga, buat Masih sekolah di Pani. ya. Ada di kelas ya. Dari kelas ini. Stop tawuran ini lah ya. Udah nggak zaman ya kayak. Iya. Stop tawuran, stop narkoba. Apa yang lu banggain sih? Iya, nggak dibanggain. Lu bangga-bangga lu kayak gua sih. Iya. Ya, stop tawuran, stop narkoba, yang baik-baik aja sekarang, nggak ada gunanya juga ya. Ini cerita lalu lah ya. Udah Pan, gitu aja Pan, itu stop tawuran, stop narkoba sih Pan. Pesan-pesan dari Jack Whiting dan Tok, semoga bisa menjadi inspirasi buat saat ini untuk menyudahi kekerasan di kalangan pelajar. Ya, Banyak hal kok yang bisa dilakuin Betul. Iya, banyak hal yang bisa dilakuin. jadi soal musik, Iya. lu bisa kalau lu bakat di olahraga, Iya. bola, lu sepak bola, bulu Iya. tangkis atau whatever Iya. yang positif pastinya. Iya. Ya. Dan juga kami ini dari alumni Bunda Kandung, sekali lagi nggak ada bosan-bosannya juga gua selalu minta maaf mewakili teman-teman semua pada para mungkin yang disebut dulunya musuh, tapi sekarang jadi sahabat dan kawan, bahkan saudara. Kita saling barengan, kita rangkul lagi generasi kita nih supaya tidak ada kekerasan proses mereka belajar gitu. Kita kembangkan lagi gitu. Kita berbuat diri sebenarnya kalau saat ini masih terdengar masa pelajar khususnya tawuran, narkoba, menyudahi etika buruk ya untuk kalangan pelajar ini. Sekali lagi terima kasih buat anak-anak basis 68 khususnya 2001 ya, kita jadi silaturahmi insyaallah. Oke, kira-kira begitulah lagu-lagu reggae yang biasa aku bawain. Oke, jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share. Untuk kalian yang mau merchandise seperti ini ataupun t-shirt, tembakan Bunda Kandung, topi, t-shirt, jacket, bisa tuh kalian kepoin di merchandise Bunda Kandung atau bisa pesan di IG-nya Bunda Kandung punya cerita. Nanti di DM aja, nanti ada bahasannya dari admin. Oke, gua Pandi Saputra 2001, kawan gua. Ya. Saya Jack Whiting 2001. Dan Betok 2001. Gue cuma mau bilang sama kalian semua, one love, one heart, one destiny. Ya. Oke. Oke. Wabil kalam. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Salam.
Oke, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share Undangan punya cerita. Oke.